Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Reza Sabrina dengan NIM 2104276. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait analisis koordinasi dalam manajemen bencana, pendekatan kualitatif di Turki. Kolaborasi antara berbagai bidang keahlian dan lembaga di tingkat nasional dan internasional sangat penting dalam manajemen bencana. Bidang ini mencakup respon dan pemulihan dari bencana, pengembangan kebijakan untuk pengurangan risiko bencana, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Manajemen bencana terdiri dari 4 komponen utama, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan. Mitigasi melibatkan pengurangan konsekuensi negatif dalam skenario berbahaya. Sebaliknya, kesiapsiagaan melibatkan pengembangan kemampuan pemerintah, masyarakat, dan individu untuk mengantisipasi, menangani, dan memulihkan diri dari bencana yang diperkirakan terjadi secara efisien. Studi mengenai mitigasi menunjukkan bahwa investasi dalam pencegahan bencana dapat secara signifikan mengurangi kerugian ekonomi dan kerugian lainnya selama dan setelah bencana. Respon mengacu pada tindakan yang diperlukan untuk melindungi kehidupan, harta benda, dan lingkungan. Upaya pemulihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kedudukan ekonomi komunitas atau masyarakat yang terkena dampak bencana. Agar manajemen bencana berhasil, sangatlah penting untuk melaksanakan implementasi yang berkualitas di setiap tahap. Koordinasi diperlukan bagi berbagai institusi untuk mencapai tujuan bersama di semua tahapan manajemen bencana. Koordinasi melibatkan analisis situasi, pengumpulan informasi yang relevan, dan menyajikan alternatif yang layak untuk memerintah otoritas untuk mencapai tujuan tertentu. Harmonisasi ini mencakup pergerakan signifikan seperti pengumpulan analisis, menghasilkan informasi yang bermakna, dan mengidentifikasi serta menggunakan sumber daya. Strategi koordinasi yang ditentukan dalam proses manajemen bencana merupakan upaya signifikan yang diperlukan untuk respon efektif terhadap bencana. Selain tanggap bencana, strategi di atas membantu upaya koordinasi pasca bencana. Sangat penting untuk menegakkan koordinasi pra-bencana dan menjalankan proses komunikasi secara teratur untuk memastikan koordinasi yang efektif selama bencana. Selanjutnya, situasi yang tidak dapat diprediksi, penawaran dan permintaan, ketidaksesuaian operasional, dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas menghambat koordinasi selama bencana. Menghilangkan situasi negatif ini dan kerja koordinasi yang lebih baik bergantung pada identifikasi situasi saat ini dan area masalah serta pengembangan solusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan pengalaman koordinasi para profesional yang terlibat dalam proses manajemen bencana. Setelah mewawancarai individu berpengalaman di lembaga manajemen bencana di Turki, kami menyelesaikan studi kami dan mengembangkan rekomendasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi model bagi penelitian di masa depan untuk mengidentifikasi permasalahan koordinasi dalam manajemen bencana dan pengembangan solusi praktis dalam skala global. Diketahui bahwa latihan dan sesi pelatihan bencana dilakukan untuk memastikan koordinasi antar lembaga pada periode sebelum bencana. Namun, koordinasi digambarkan bergantung pada komunikasi dan pengelolaan informasi yang efektif. Perbedaan antara pengetahuan teoritis tentang koordinasi dan penerapan praktisnya sangat diperhatikan. Kepemimpinan, manajemen komunikasi, dan media sosial menjadi penyebab paling sering terjadinya masalah koordinasi. Selain itu, penerapan rencana bencana dan berurusan dengan berbagai pihak berwenang juga menimbulkan tantangan. Secara khusus, kejelasan dan kewenangan yang lebih ketat menunjukkan adanya permasalahan kepemimpinan yang signifikan dalam proses operasional manajemen bencana. Selanjutnya, kebingungan otoritas dalam hasil penelitian ini mendukung teori paradoks kekuasaan yang menyatakan bahwa individu yang sama tidak selalu memiliki pengetahuan dan otoritas di bidang bencana. Penyebaran informasi yang tidak akurat melalui media sosial juga menghadirkan tantangan koordinasi lainnya.
Meskipun demikian, terlepas dari aspek negatif yang terkait dengan media sosial diakui secara luas sebagai alat yang berharga dan mentransfer informasi dengan cepat. Hal ini menciptakan kebingungan dalam memanfaatkan media sosial pada saat bencana. Namun, alih-alih sekadar memblokirnya, mempelajari cara memanfaatkan media sosial dengan benar terbukti bermanfaat dalam banyak hal. Penelitian ini merekomendasikan penerapan latihan bencana untuk mengidentifikasi potensi tantangan koordinasi selama keadaan darurat. Selain itu, administrator pabrik harus merencanakan dan secara konsisten memanfaatkan media sosial selama bencana. Menggabungkan pelatihan koordinasi bencana dengan latihan juga dianjurkan, karena manajemen bencana yang efektif memerlukan kolaborasi di berbagai bidang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.